Gerhana kembar di bulan ini, September 2025, bukan hanya fenomena langit biasa. Dalam ramalan Jawa kuno, gerhana sering dikaitkan dengan tanda zaman, peralihan besar, bahkan lahirnya pemimpin yang ditunggu-tunggu. Siapa lagi kalau bukan Satrio Piningit? Apakah ini saatnya ramalan Jayabaya jadi kenyataan? Yuk kita bahas fenomena gerhana langka ini dengan pemikiran yang luas dan terbuka, karena kita akan membongkar makna spiritual dan mistis dari fenomena ini. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Bayangin, 2 kali dalam 1 bulan, langit Nusantara bakal diselimuti gerhana. Ya, tanggal 7 September nanti akan terjadi gerhana bulan total. Dan tanggal 21 Septembernya akan terjadi gerhana matahari sebagian. Bulan September 2025 jadi bulan yang dipercaya penuh tanda. Buat ilmuwan, ini fenomena langka, tapi wajar. Tapi buat orang Jawa, buat mereka yang masih menjaga kearifan leluhur, gerhana adalah bahasa langit. Pertanyaan besarnya, apakah gerhana kembar ini jadi syarat munculnya Satria Piningit? Sosok misterius dalam ramalan Jayabaya? Oke, mari kita tarik ke belakang. Dalam serat Jayabaya, ada ramalan yang berbunyi, akan datang masa kegelapan, bumi gemetar, rakyat kelaparan, pemimpin buta hati. Namun, setelah itu akan lahir Satria Panindita Sinisian Wahyu, pemimpin dengan adil dan bijaksana. Nah, di Jawa kuno, gerhana sering dipandang sebagai pertanda runtuhnya zaman lama, bergantinya sebuah tatanan. Jadi, kalau ada gerhana kembar, artinya bukan cuma pergantian biasa, tapi peralihan besar. Bukan cuma ganti tahun, tapi ganti peradaban. Sekarang kita hubungkan dengan kondisi Indonesia hari ini. Coba deh perhatiin. Bangsa ini lagi kayak dipaksa memilih arah. Isu pecah belah, adu domba elit global, tekanan ekonomi, semuanya bikin masyarakat resah. Kayak pas banget sama ramalan Jayabaya tentang masa kerusuhan sebelum munculnya pemimpin sejati. Jadi, apa mungkin gerhana kembar ini adalah lonceng kosmik yang menandai babak baru dalam sejarah bangsa? Buat orang Jawa, gerhana bukan cuma soal matahari ketutup bulan. Ini simbol kosmis. Matahari melambangkan raja atau pemimpin, bulan melambangkan rakyat, dan kegelapan sementara adalah tanda kekacauan. Tapi setelah itu, cahaya muncul lagi. Artinya, setelah masa kelam akan lahir terang baru. Dan kalau 2 kali gerhana dalam 1 bulan, itu kayak semacam pembersihan ganda sih. Isyarat bahwa peralihan ini nggak main-main. Yang lama benar-benar harus runtuh biar yang baru lahir. Sekarang tentang Satrio Piningit. Sosok ini digambarkan sebagai pemimpin yang nggak kelihatan dulu. Tersembunyi, hidup sederhana, bahkan kadang dianggap orang biasa. Tapi dia membawa wahyu ilahi, atau dalam bahasa Jawa, Sinisian Wahyu. Artinya bukan sekedar pintar politik, tapi punya aura spiritual yang nyambung ke langit. Banyak yang percaya kalau tanda-tanda alam mulai muncul, termasuk gerhana, itu isyarat bahwa waktunya semakin dekat. Tapi jangan buru-buru mikir kalau Satria Piningit pasti 1 orang saja. Ada tafsir lain yang bilang, Satrio Piningit itu bisa jadi simbol dari kesadaran kolektif bangsa. Kayak roh baru,
yang lahir dalam diri masyarakat. Bikin kita lebih sadar, lebih berani, lebih bersatu. Jadi bisa jadi September nanti bukan soal seorang figur turun dari langit, tapi tentang kebangkitan kesadaran rakyat yang udah lama tertidur. Kalau kita bicara energi, gerhana adalah portal. Saat cahaya ditelan gelap, tirai dunia fisik tipis banget. Energi leluhur, doa, niat, semua diperbesar efeknya. Itulah kenapa orang Jawa dulu menganggap gerhana sebagai momen sakral, penuh ritual. Kalau di bulan September ini ada 2 kali gerhana, itu kayak 2 kali pintu portal kebuka. Siapapun yang hatinya jernih bisa dapat pencerahan. Tapi sebaliknya, yang hatinya keruh, busuk, bisa makin tenggelam. Nah, disinilah kaitannya sama bangsa kita. Kalau kita tetap terjebak di adu domba, iri, benci, kita bakal makin kejebak dalam kegelapan. Tapi, kalau kita gunakan momen ini untuk bangkit, sadar siapa kita sebagai bangsa Nusantara yang besar, justru inilah momentum lahirnya cahaya baru. Bisa jadi, inilah kelahiran kembali bangsa yang ditunggu-tunggu dalam ramalan Jayabaya. Pertanyaan yang paling bikin penasaran, apakah benar Satrio Piningit akan muncul setelah gerhana kembar? Jawabannya mungkin bukan iya atau tidak, tapi lebih ke ia akan muncul kalau kita siap. Karena tanpa kesadaran kolektif, bahkan kalau sosok itu pun ada, dia nggak akan bisa berbuat banyak. Satrio Piningit butuh rakyat yang sadar, bukan rakyat yang mudah diadu domba. Jadi, rahasia terbesar dari ramalan ini ada di diri kita sendiri. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, perkuat kesadaran spiritual. Jaga hati tetap bening, jangan terjebak dalam kebencian. Kedua, ingat pesan leluhur, urip iku urup. Hidup itu seharusnya memberi terang, bukan menambah gelap. Ketiga, sambut gerhana kembar dengan doa, meditasi, atau laku spiritual apapun yang bisa bikin kita lebih dekat dengan cahaya. Bayangin, kalau benar September 2025 jadi momentum besar, maka kita bukan cuma saksi sejarah, tapi kita juga bagian dari sejarah itu. Dan mungkin, di tengah cahaya yang kembali setelah gerhana, kita akan menyadari bahwa Satrio Piningit bukan lagi sekedar ramalan kuno, tapi kenyataan yang hidup di depan mata kita. Pertanyaannya, siapkah kita menyambutnya? Siapkah kita bersama-sama menuju cahaya? Jawabannya ada di diri kalian masing-masing, putra-putri Nusantara. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.